Pak Guru akan mendongeng untuk kalian. Ya. Pak Guru akan memilih buku yang berjudul Keong Juara Lari. Kelihatan? Kelihatan? Di sini ada gambar apa? Keong. Terus ada rusa. Terus ada pepohonan. Apa lagi yang kalian lihat? Awan. Terus tumbuhan. Ya. Keong juara lari. Pak Guru akan menceritakan gimana cerita tentang keong juara lari. Gambar yang pertama, ada gambar apa di sini? Gambar rusa. Sedang apa? Ada rusa, ada keong, dan ada rerumputan. Rusa sedang makan rumput. Tanpa sengaja kakinya menginjak keong. Aduh, keong mengadu. Oh, maafkan aku keong. Aku tidak melihatmu. Rusa meminta maaf. Kalau jalan hati-hati. Gunakan matamu. Omel keong. Hehehehe. Sekali lagi maafin ya. Habis tubuhmu kecil sih. Dan jalanmu, ya ampun, cepat benar. Rusa tiba-tiba tertawa. Hai, kau mengejekku. Keong tiba-tiba tersinggung. Bukan mengejek, tapi sudah jutaan tahun alam ini tercipta, manusia pun sudah sampai ke bulan. Tapi jalanmu tetap saja lelet. Kembali rusa tertawa. Jadi di sini rusa mentertawakan apa? Keong. Karena apa? Karena jalannya lelet. Terus ada apa lagi? Coba kita lihat di halaman berikutnya. Ada cerita apa? Ya, di situ gambarnya di mana itu si keong dengan si rusa. Keongnya kayaknya gimana? Marah. Terus apa lagi? Kesal. Terus kenapa lagi? Merasa tersinggung. Kemudian kalau si rusa tertawa, terbahak-bahak. Gimana? Keong semakin tersinggung. Jangan meremehkan ya, meskipun jalanku lambat. Tapi kalau balapan lari, belum tentu kau menang melawanku. Demikian kata keong. Jadi di situ keong mengajak balapan sama rusa. Hahaha. Apa katamu? Mata rusa terbelah. Kayak kaget rusanya. Apakah aku tidak salah dengar? Apakah aku tidak salah dengar? Rusa melebarkan kupingnya. Kupingnya sambil goyang-goyang. Agut. Ya, ambak. Lebar. Kemudian, benar, kau pasti kalah melawanku. Ucap si keong. Hahaha. Rusa tertawa terbahak-bahak. Jangan sombong kau rusa. Keong mengingat. Jangan sombong itu kamu, bukan aku. Bagaimana mungkin keong itu kecil, yang jalannya lelet sepertimu, bisa menang lari? Jangan menghayal kamu keong. Rusa masih juga tertawa. Hahaha. Kemudian apa yang terjadi? Coba kita lihat berikutnya. Nah, apa ini? Kita lihat apa? Di situ ada gambar apa? Ada gambar lapangan. Berarti tandanya
si Keong dan si Rusa pengen lomba lari. Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Keong bersungguh-sungguh. Jadi kau menantangku. Rusa masih juga tak percaya. Ya, untuk menghentikan kesombonganmu itu, jawab Keong. Baik, ku terima tantanganmu, sahut Rusa. Masih juga dengan rasa geli, karena ia yakin mana mungkin Keong bisa menang dalam lomba lari. Jadi si Rusa masih percaya diri. Wong saya itu larinya kenceng, masa saya kalah dengan Keong yang larinya lelet. Akhirnya waktu balapan mereka tentukan dan tempatnya ada di lapangan bola. Kita harus mengitari lapangan bola sebanyak 5 kali, kata Keong. Jangankan 5 kali, 100 kali pun aku sanggup. Rusa sambil menepuk dadanya. Setelah itu mereka berpisah. Dengan sombongnya Rusa, oke, saya siap. Jangankan 10 kali, 100 kali pun bisa. Kemudian kita lihat seperti apa. Di sini ada gambar apa coba kalian lihat? Ada kuda sama rusa yang sedang membayangkan Keong. Apa sih? Di tengah jalan, rusa masih juga tertawa geli. Mengapa kau tertawa sendirian, Rusa? Kata kuda. Keong mengajakku lomba lari. Dia katanya bisa mengalahkanku. Ini kan gila. Oh iya, kuda jadi tertarik. Wah, tontonan menarik nih. Bunyinya kuda gimana? Ya, tontonan besok biar Keong itu merasa malu. Ujar Rusa, masih sombong juga si rusanya. Kemudian Keong segera pulang mengumpulkan teman-temannya. Dia menceritakan kesombongan Rusa. Dia meremehkan bangsa kita. Kita harus bisa mengalahkannya besok dalam lomba lari, kata Keong. Semua Keong setuju. Kemudian mengatur siasat untuk mengalahkan Rusa. Coba kita lihat halaman berikutnya. Sampailah Rusa dan Keong dalam lomba berlari. Di situ disaksikan oleh siapa saja di situ? Ada gajah, ada jerapah, ada kambing, ada tikus. Jadi berita tentang lomba lari antara Rusa dan Keong segera tersebar kemana-mana. Semua binatang tertarik untuk menontonnya karena ini pertandingan yang unik. Bagaimana mungkin Keong bisa mengalahkan Rusa? Keesokan harinya di pinggir lapangan bola telah dipenuhi penonton. Hampir semua binatang hadir di situ. Hidup Rusa! Para penonton memberi tepuk tangan kepada Rusa. Ayo Rusa! Kemudian memasuki lapangan, Rusa melambaikan tangan ke para penonton sambil menepuk dadanya. Dan ketika Keong memasuki lapangan dengan jalan yang lambat, ya, sambil terdengar tawa gemuruh penonton mengejek Keong, namun Keong tetap gentar sedikit walaupun jalannya kayak kakek-kakek, ya, pelan-pelan. Kemudian kita lihat coba apa yang terjadi di sini. Coba. Saat itu terdengar berbagai komentar menyudutkan Keong. Bagaimana mungkin Keong bisa menang melawan saya? Tanya bebek. Dasar Keong bodoh, ujar kucing. Benar, Keong selamanya tetap Keong. Jalannya super lelet, sahut Belanda. Untuk bisa menang, mungkin dia akan pakai ilmu terbang. Ejek burung. Hahaha. Semua sambil tertawa. Ya, meledek si Keong. Kemudian gajah diberi kepercayaan menjadi wasit. Saudara-saudara, inilah pertandingan terbesar abad ini. Keong melawan Rusa. Seru gajah lewat pengeras suara. Hore! Tepuk tangan penonton kembali. Ayo tepuk tangan.
Dan Rusa dan Keong telah bersiap di garis start. Pertandingan akan segera dimulai. Tret dimulai. Ya. Kemudian apa yang terlihat? Ya, di sini 1, 2, 3. Gajah segera meniup trompetnya. Berarti siapa yang tugasnya meniup trompetnya di situ? Gajah. Kemudian Rusa dan Keong pun berlari. Melihat Keong berjalan lambat, Rusa tertawa geli. Ia menghentikan larinya dan cukup berjalan. Untuk mengalahkanmu, aku tetap berlari. Keong, dengan jalan seperti ini pun aku pasti menang. Bahkan aku bisa mengalahkanmu dengan mata merem. Rusa sambil sesumbar. Kemudian Keong pun tidak terpancing dengan amarahnya. Ia tetap berjalan dengan tenang. Sorak-sorai penonton terdengar gemuruh. Hore, hore, hore. Rusa terus berjalan dan Keong tertinggal di belakang. Rusa menengok ke belakang sambil mentertawakan Keong. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Coba, kayaknya yang menang siapa? Keong apa Rusa? Coba kita lihat. Namun betapa terkejutnya Rusa saat mendengar suara Keong di depannya. Aku sudah ada di depanmu, Rusa. Ternyata Keong sudah ada di depannya Rusa. Hah, Rusa terbelalak melihat Keong. Memang ada di depannya. Bagaimana mungkin kau bisa mendahului Rusa, keheranan? Kamu tak akan bisa mengalahkanku. Rusa, ganti Keong mentertawakan Rusa. Melihat kenyataan itu, Rusa tidak lagi berjalan, tetapi langsung berlari. Ia berlari dengan kencang mendahului Keong. Setelah yakin bahwa Keong tertinggal jauh di belakang, ia kembali menengok ke belakang. Namun seketika itu juga terdengar suara Keong di depannya. Aku ada di depanmu, Rusa. Ya. Sambil lari, di depannya sudah teriak-teriak, aku di depanmu, Rusa. Sambil mengejek, Rusa lagi-lagi terkejut dan dibuat heran-heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ilmu apa yang dipakai Keong sehingga ia berhasil mendahului Rusa? Karena panik, Rusa tanpa pikir panjang kembali berlari sekencang-kencangnya mengelilingi lapangan. Penonton pun masih bersorak-sorak. Kemudian setelah satu keliling, Rusa yakin bahwa dirinya menang. Namun setiap kali berhenti menengok ke belakang, selalu terdengar suara, aku ada di depanmu. Rusa bertambah panik. Kembali ia berlari sekencang-kencangnya. Sorak-sorai penonton kian. Coba penontonnya mana? Ayo coba teriak, sorak-sorai. Ayo terus, lari, ayo. Ya, aku tetap hidup Keong. Keong menang. Ya, Keong menang. Di sini kemudian si Rusa, kau memang hebat Keong. Dengan tulus Rusa mengaku kalah. Tidak. Untuk kecepatan kau tetap menang, Rusa. Aku hanya menang di kecerdikan, jawab Keong dengan jujur. Rusa tertawa. Ia pun menyalami Keong sebelum pergi. Sejak itu, Rusa tidak mau lagi meremehkan binatang lain atau menyombongkan diri. Ya. Jadi dalam cerita ini antara Keong dan juara lari ada hal yang disampaikan, ada yang perlu adalah sifat apa? Jujur, mengakui bahwa kesalahan dengan tidak mengejek Keong, mengaku bahwa kemenangannya adalah sebuah taktik untuk menghilangkan kesombongan Rusa. Jadi dalam hikmah cerita ini, dalam hidup ini kita tidak boleh sombong atau meremehkan orang lain. Ya. Jadi
dalam cerita ini ya, di situ ada siapa saja di situ di dalamnya tadi? Ada rusa, ada keong, ada gajah, terus ayo kambing, terus ada berapa? Ada tikus. Kemudian lomba larinya di mana? Di lapangan. Kemudian siapa yang juara? Keong ya. Demikian Pak Guru menceritakan dongeng tentang keong juara lari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.